Gue kira dia dipilih sama bapaknya Bowo cuma gara-gara anak presiden doang. Ternyata. Gak nyangka nih ya si Samsul. Keren juga nih. Mana lawannya ketua umum partai sama profesor. Lah, lu baru nonton sekarang? Parah sih emang. Di luar perkiraan BMKG, gue kira dia dipilih sama bapaknya Bowo cuma gara-gara anak presiden doang. Ternyata. Gue juga kemarin mikirnya juga gitu. Gue kira mah dia cupu, ternyata dia suhu. Gara-gara lihat debat kemarin, gue sebagai anak muda jadi ada bangga-bangganya dikit sih. Karena kan anak muda biasa dianggap remeh tuh sama yang lebih tua. Apalagi di urusan politik ya. Dikasih kesempatan juga enggak. Malah ada yang bilang bosan lah, kagak ngerti apa-apa. Malah ada yang paling parah, dia bilang belum cukup pengalamannya. Berarti keren juga ya bapaknya Bowo. Ngasih ruang dan kesempatan buat anak muda, buat ngebuktiin kalau yang muda-muda juga mampu kok. Tapi dari kemarin kemana? Masa baru ngasih kesempatan sekarang? Harusnya dari awal dong kasih kesempatan buat anak muda. Loh, masa sih? Kayaknya Bowo pernah cerita deh sama gue kalau di Gerindra itu banyak pengurusnya yang anak muda. Nah, kalaupun dipakai paling cuma jadi pengurus biasa doang. Masa iya dikasih jabatan dan paling cuma dijadiin objek kampanye doang. Mending kita tanya langsung ke Bowo. Kita ajak dia ke kantor Gerindra biar kita buktiin langsung. Betul tuh, ajak si Anto kali ya. Dia kalau kemana-mana asalkan ada makan siang gratis, dia pasti ikut. Buat telepon Bowo ya. Halo, Wo, ajak kita main ke kantor Gerindra dong. Kalau ada yang bilang Pak Prabowo atau Partai Gerindra baru sekarang ngasih ruang untuk anak-anak muda berperan di partai politik, enaknya kita senyumin aja. Berarti dia nggak tahu kalau banyak pendiri Partai Gerindra berasal dari golongan muda. Waktu Gerindra berdiri tahun 2008, Bang Fadlizon saat itu baru berusia 37 tahun. Pak Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, usianya 40 tahun. Ketua OKK-nya, Bang Dasko, yang waktu itu baru 41 tahun. Dalam kiprahnya, Partai Gerindra juga banyak ngasih ruang untuk anak-anak muda berperan dan berbakti kepada rakyat, bangsa, dan negara. Misalnya di DPR RI, tahun 2009, Rachel Maryam yang waktu itu umur 29 tahun udah jadi anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra. Di tahun 2014, anggota DPR RI termuda juga berasal dari Partai Gerindra. Namanya Bang Ade Reski Pratama. Terus di periode sekarang ada Bang Sugiono, Wakil Ketua Komisi 1, Mas Muhammad Hekal, Wakil Ketua Komisi 6, dan Mas Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi 7. Partai Gerindra juga nggak pernah ragu untuk ngasih kepercayaan ke anak-anak muda yang berkompeten dan berkapasitas untuk maju menjadi pemimpin daerah. Contohnya udah Erman Safar di Bukit Tinggi, Bang Pandu Kesuma di Lampung Selatan. Kang Emil juga dulu waktu jadi wali kota Bandung diusung sama Gerindra. Selain itu, Partai Gerindra juga aktif memberikan pendidikan dan pelatihan untuk kader-kader muda yang bergabung melalui sekolah kader Partai Gerindra. Pak Prabowo langsung yang turun untuk ngajar kader-kader mudanya. Saking seriusnya beliau menyiapkan generasi muda dan generasi penerus, makanya Mas Prasetyo Hadi di usia yang ke-35 tahun udah dipercaya jadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Nah, karena Partai Gerindra banyak diisi anak-anak muda juga, makanya Partai Gerindra juga selalu berupaya untuk jadi partai modern yang informatif dan transparan. Media sosial resmi Partai Gerindra juga aktif dan punya pengikut paling besar dibandingin partai politik lain. Udah pada kenal sama admin Gerindra kan? Soal transparansi, laporan keuangan Partai Gerindra juga dinilai baik sebagai bentuk pertanggungjawaban ke rakyat Indonesia. Makanya nggak heran kalau Partai Gerindra konsisten mendapatkan penghargaan sebagai partai politik paling informatif dan transparan dari Komisi Informasi Pusat.
Untung aja gue gak langsung percaya kata-kata Dimas, Wo. Ternyata dari dulu anak muda udah dikasih ruang dan peran ya. Si Dimas emang kadang-kadang. Lu kan bisa lihat dari 3 pasangan calon cuman Pak Prabowo yang damping anak muda. Yang lain mah cuma ngaku-ngaku muda doang. Ya sorry. Ya namanya juga hilap. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kan sekarang udah tahu kan. Nah Dim, kalau lu nonton sampai pas abis debat, Pak Prabowo kan bilang tuh kalau beliau dan generasinya adalah jembatan buat generasi penerus dan generasi muda menuju Indonesia emas. Iya, itu yang udah disampaikan dari dulu. Makanya dia serius banget buat ngasih ruang dan kesempatan buat anak-anak muda. Nah, itu udah pada paham. Juga tuh jadi alasan kenapa kemarin itu survei Litbang Kompas menjadikan Gerindra partai politik yang diminati sama anak-anak muda. Pas lah Wo, kayaknya gue gak golput lagi nih. Cocok. Semoga gue gak tiduran lagi pas nyoblos nanti. Mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas.